Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya dapat sebuah lemburan ya teman-teman. Speedometer Yamaha Vixen. Ini kodenya 1PA, berarti Vixen Lightning ya, NVA. Kasusnya itu LCD-nya itu displaynya hilang sebagian ya. Nah, ini mungkin karena kondisi motor sering diparkir di tempat yang panas, nggak ada atap, jadi kayak gini ya, polarisnya rusak. Nah, ini saya cek dengan power supply, saya mau lihat seperti apa sih kerusakannya. Langsung saja. Nah, ini data pinnya ya untuk testingnya, bisa dilihat pin 6 negatif dan 7 positif, tegangannya 12 volt. Oke, bisa dilihat. Aduh, dia kelihatan tompel di tengah-tengahnya ya, dan hilang. Nah, ini terjadi karena polaris LCD-nya itu dia rusak karena terkena panas. Sering banget terjadi ya, apalagi zaman-zaman sekarang untuk tipe-tipe speedonya banyak yang sudah full digital. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, ini bautnya lumayan banyak ya, kurang lebih sekitar 11 baut. Ini kenapa lumayan banyak ya, karena ini kan di luar ya, kondisinya nggak tertutup cover, jadi harus benar-benar rapat. Apalagi ini untuk kontrol semuanya ya, untuk data-data kontrolnya, jadi harus benar-benar awet, jangan sampai ada air masuk. Nah, ini kalau di Vixen sering banget ya kejadian kayak gini. Kadang malah ada yang sampai nggak kelihatan sama sekali. Padahal itu nggak rusak di kacanya ya, hanya rusak di polaris. Jadi hanya semacam kayak plastik, tapi dia bisa memantulkan atau memunculkan. Oke, sudah terlepas semua. Nah, ini bagian dalamnya ya, saya angkat. Oke, saya jauhkan dulu. Langsung saja ya eksekusi. Jarum saya lepas dulu, hati-hati jangan sampai patah karena rawan patah. Ini cover ya, saya lepas ya. Nah, ini saya harus lepas LCD-nya. Sebenarnya nggak dilepas bisa, cuman kalau saya suka dilepas karena apa, resiko LCD-nya itu kan tipis, nanti ada pengerjaan kalau nggak dilepas takut ada kaki yang patah atau LCD-nya retak, malah nombok nanti ya. Ini saya pakai cairan fluk di kaki-kaki pin LCD-nya, namun tidak saya sedot ya, saya nggak pakai sedotan timah. Saya menggunakan solder wick atau kawat serat tembaga. Ini cara yang sering saya lakukan ya, karena menurut saya lebih bersih dan tidak merusak kaki-kakinya. Bentar, saya zoom. Oke, bisa dilihat berkat solderannya itu dia bersih ya, tembus sampai ke dalam. Nah, itu ke dalamnya bersih semua, nggak ada sisa. Oke, langkah ini saya lanjutkan ya sampai ke pin terakhir. Oke, ini saya pakai solder biasa saja ya, yang 40 watt, jangan lebih, nanti kalau lebih nanti jalurnya rusak. Ini soalnya jalur halus. Nah, ini sudah terangkat semua. Oke, langsung saja saya angkat. Nah, ini sudah terangkat ya. Nah, ini semua pin aman, bersih, nggak ada yang rusak. Nah, sekarang angkat. Nah, ini untuk LCD, ini polarisnya harus dilepas dua-duanya ya, harus dilepas yang belakang dan yang depan, soalnya kalau diganti hanya sebagian saja nanti gambarnya nggak jelas ya. Apalagi kalau untuk polaris penggantian itu kan jarang yang seperti original. Kalau orinya kan dia bening, kalau yang beli di pasaran itu warnanya agak gelap. Nah, ini saya yang lepas polaris yang bagian belakang, buka sedikit dengan cutter.
Nah itu sisa lemnya. Nah cara membersihkan sisa lemnya itu bebas, dengan minyak kayu putih bisa, dengan thinner juga bisa. Kalau saya suka dengan thinner ya, lebih keras jadi cepat bersih. Yang penting kalau cairan thinner itu jangan terkena komponen yang plastik, pasti nanti plastiknya rontok. Ini agak lama ya, saya skip saja ya biar langsung bersih saja. Oke, udah mulai bersih sedikit. Nah ini kalau realnya ini lumayan makan waktu lama ya, 5 menit saja belum bersih. Nah, ini saya singkat saja udah bersih ya, depan belakang sudah saya bersihkan. Nah ini Polaris yang baru saya beli di toko online dengan harga ya 35.000 dengan ongkos kirim ya teman-teman. Ini ada 2 lapis, yang satu lapis dia ada lemnya, kalau yang satu dia hanya untuk anti gores saja ya. Nanti yang ada lemnya itu yang menempel di LCD kacanya. Ini saya ukur dulu dengan bekas Polaris yang lama. Sebenarnya Polaris ini itu dipakai buat TV-TV LCD ya, buat displaynya. Tapi berhubung ya nyari di mana lagi nggak ada, yaudah saya pakai aja. Gambarnya agak gelap sedikit, tetapi daripada ganti speedometer baru harganya yang relatif mahal. Jangan sampai ada debu ya, atau seperti serat-serat benang, nanti dia menempelnya nggak sempurna. Nah, ini saya lepas bagian penutup yang lengket. Memasangnya hati-hati, jangan sampai ada gelembung atau kotoran. Kalau untuk Vixen sendiri sih tipe LCD nya masih relatif kecil ya, nggak seperti tipe-tipe motor yang lain, dia sudah full digital. Kalau buat Vixen dia hanya untuk indikator kecepatan dan bensin saja ya, sama trip meter. Nah ini sampingnya saya rapihkan, bersihkan sedikit. Oke, saya masukkan ke tatakan. Dan ini yang luar juga saya kelotok ya, untuk Polarisnya saya bersihkan. Nah, ini saya skip saja yang bagian luar. Ini bagian luar sudah saya bersihkan ya. Nah, ini sudah saya potong juga untuk penggantinya. Ini saya tinggal pasang saja. Oke, pelan-pelan, yang penting bersih ya teman-teman, jangan sampai ada kotoran atau debu-debu yang nempel. Oke, rapihkan. Wah, ini ada yang ganjel sedikit. Oke, tadi ada gelembung angin. Oke, rapihkan sedikit dengan cutter ya, buat ujungnya biar enggak nyelip nanti pas pemasangan. Oke, udah bersih. Nah, ini sekarang saatnya pensolderan pin. Saya biasa pakai solder biasa. Nah, ini pensolderannya itu hati-hati ya, jangan sampai lengket ke tetangganya. Soalnya nanti short, nanti IC kontrolnya malah jebol. Dan yang pasti nombok ya kalau sampai kejadian kayak gitu. Ini harganya relatif lumayan wow untuk speedometer Vixen, apalagi kalau yang original. Ini saya bersihkan dengan thinner biasa buat membersihkan flux. Oke, pasang cover. Nah, ini yang paling penting ya, nanti saat pemasangan jarum dia harus pas di posisi angka 1
soalnya nanti kalau buat kalibrasi nggak diangkat satu nanti acak-acakan ya. Ini sedang saya paskan dulu buat pengetesan. Ini buat tes awal ya, biasa kayak tadi, pin 6 negatif, pin 7 positif, tegangannya biasa 12 volt, dan alhamdulillah bisa dilihat teman-teman, angkanya muncul. Dan yang pasti gajian dong tentunya ya. Oke, langsung saja rapihkan semua, baut saya pasang dulu. Nah, ini pengerjaannya sebenarnya paling lama itu di membersihkan polarisnya ya, depan belakang, sama masang bautnya tentunya. 11 baut di luar dan 3 baut di dalam. Itu ngebukanya rasanya seperti membuka full body motor. Banyak banget ya, padahal speedometernya kecil banget. Nah, ini punya teman kerjaan saya ya sebenarnya ya. Oke, saya paskan di 0 dan sampai kelewat sedikit saja ya, soalnya ini buat kalibrasi nanti RPM nya. Oke, cover, tutup. Nah, sekarang pemasangannya. Nah, ini saya percepat saja ya, karena lumayan mantap, banyak banget bautnya. Jadi kalau dapat kasus-kasus kayak gini, saran saya sih jangan langsung diganti speedometernya, karena masih banyak cara lah untuk diperbaiki. Karena sekarang peralatan udah canggih. Kalau misal beli di toko spare part nggak ada, sekarang sudah bisa beli online dan harganya relatif murah. Oke, tes on. Oke, sudah mantap teman-teman. Dan yang jelas gajian ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah lihat video saya. Ini polarisnya yang lama, dan saling berbagi pengalaman ya teman-teman. Jangan bosan untuk melihat video-video saya, dan jangan lupa ya subscribe, like, dan komen juga, agar saya lebih semangat buat bikin video lagi ke depannya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.